podcast perdana bersama dengan teman-teman JBI Blackstone Sagata. Dan ini merupakan podcast yang dikemas secara spesial untuk teman-teman semua. Dan ini merupakan rangkaian dari Obsesi Obrolan Santai JBI. Dan yang pasti obrolan kita kali ini bakal banyak banget yang bakal dibahas ya. Jadi nggak cuma ngobrolin seputar motor, cause we know JBI Blackstone adalah salah satu komunitas motor yang berawal dari teman-teman kopdar, teman-teman nongki. Teman-teman di rumah ada yang jadi anggota Blackstone? Kalau belum, kamu bisa jadi anggota dari JBI Blackstone Sagata. Untuk kali ini kita bakal spesial ngobrolin banyak hal. Kali ini seputar motor nggak sih? Kalian pasti penasaran. Sebelumnya, aku pengen kalian semua ngasih like-nya yang banyak. Subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis, nggak dipungut biaya sama sekali. Dan komen kalau kamu pengen ngasih saran, kritik, ide, ataupun pertanyaan lainnya seputar JBI Blackstone Sagata. Wow, untuk kali ini di Blackstone Podcast untuk perdana kita udah ada bintang tamu yang luar biasa banget. Kalau aku bilang, ini nggak ada nih orang nggak bakal rame ya. Ini kayaknya berasa dia tuh jantungnya JBI Blackstone Sagata. Langsung aja kita undang, ini dia Bang Awang Adi. Assalamualaikum. Apa kabar Bang Awang? Alhamdulillah baik. Mbak Loren. Puasa udah hari yang ini hari berapa sih? 17. 17 ya. Luar biasa Bang Awang, ingat loh ya. Aku yang malah lupa, 2 minggu udah berlalu. Ya. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah sampai saat ini lancar. Lancar banget ya. Nggak ada yang bolong ya. Insya Allah. Terlalu kalau sampai bolong. By the way, udah ada Bang Awang, berarti poin kita malam hari ini kita bakal ngobrolin segala sesuatu tentang JBI ya. Karena orang-orang di luar sana mungkin taunya JBI. Kalau ngomongin JBI itu berarti ini anak-anak motor ya. Dulu awal kenal JBI, aku taunya nih anak-anak JBI itu orang-orang yang sangar ya kan. Perawakannya badannya gede-gede, sedikit menakutkan. Nah, boleh dong Bang Awang nih cerita ke kita semua, gimana sih awal mulanya JBI? Untuk awal mula JBI ini sebenarnya sih dari pusatnya memang nggak ada. Awalnya itu hanya iseng. Nah, iseng itu dari pimpinan pusat kami itu namanya Jenderal Tulang. Nah, Jenderal Tulang itu membuat suatu kelompok yang hobi motor, sebenarnya cuma hobi dan tidak ada aturan. Ya istilahnya ya mengalir begitu aja. Nah, lambat laun JBI ini sendiri di Indonesia membanyak, melebarkan sayapnya di mana-mana, hampir di setiap daerah, termasuk dalam Sagata. Untuk Sagata sendiri itu founder awalnya itu adalah Om Jondi. Om Jondi. Om Jondi itu ya founder awalnya di sini bersama didampingi sama Mas Aji Fardu. Nah, dia yang membuka JBI di Sagata. Belum ada nama JBI Blackstone-nya. Belum ada ya. Dulu awalnya emang belum ada nama sama belum sekali. Belum ada nama. Gitu. Hanya memperkenalkan lambang JBI nasional saja. Okay. Ya, setelah itu berjalannya waktu sekitar jumlah member itu sudah 7. Mereka mengadakan musyawarah besar. Ya, musyawarah besar katanya saat ini, tapi kan jumlah membernya hanya cuma 7 orang waktu itu. Nah, di situ baru dipilih namanya pimpinan lah. Kalau kita di sini pimpinan itu bukan ketua, Mbak Loren. Oke. Nah, kami itu RT namanya. Jadi ini yang ada di hadapan aku berarti ini adalah ketua RT ya? Ya, RT-nya. Sabar, tapi bukan buat tempat ngurusin kakak. Bukan ya? Bukan. Karena aku dulu pertama kali dibilang ini Pak RT. Hello, ini gue mau ngurusin kakak, mau ngurusin KTP sih ceritanya. Ya, jadi kami untuk di chapter itu namanya dipimpin seorang RT. Okay. Nah, nanti di secara sekaltim itu namanya deputi. Untuk ketua wilayah sekalimantan itu namanya serip. Ya. Jadi itu sedikit struktur organisasi kami yang dari pusatnya, namanya di pusat itu bukan ketua umum. Oke. Namanya tuh Jenderal Tulang. Jenderal Tulang ya. Nah, itu. Terus berjalan waktu awal-awal juga belum ada struktur kayak gitu awal-awalnya. Iya. JBI itu awal masuk tuh anti ribet gitu nah.
anti ribet. Ya kita ikut, ya gabung, punya kendaraan yang custom, gabung aja langsung. Jadi pokoknya dulu asal punya kendaraan, ya, lu udah custom bagus-bagus, gabung. Nggak ada persyaratan nggak ada syarat apa-apa. nggak ada. Nah, berjalannya waktu makin besar ya, alhamdulillah kita kalau nggak ada aturan nanti malah. Iya, betul. Kalau ini, ibaratnya perusahaan, paling nggak lu punya nih SOP nih gitu ya, masuk komunitas gitu ya. Jadi biar tahu pakemnya gitu ya. JBI. Makalah terbentuklah RT dan di bawah-bawahannya. Ada bawahannya. Nah, kalau ngomongin Pak RT, berarti Pak RT udah tahu nih warganya berapa orang nih jumlahnya kan? Kalau member untuk Sangatta sendiri itu ada berapa orang sampai saat ini? Alhamdulillah sejak dari 2015 sampai sekarang tahun 2021 itu sudah 76 orang. Wow, teman-teman mau jadi salah satu silahkan loh. Ini 76 banyak banget dong. Ya, banyak. Ya, dari member kami ini mayoritas pekerja tambang. Ya, kebanyakan pekerja tambang karena daerah kita, makanya JBI Blackstone itu dinamakan JBI Blackstone itu adalah batu hitam. Alright, kejawab sekarang. Soalnya jujur aku juga penasaran, kenapa namanya stone gitu loh. Apakah ini ada kaitannya sama bebatuan yang ada di Sangatta? Karena kita tahu kita ada di Sangatta. Sangatta itu kalau kata orang itu wilayah tambangnya gede banget, tempat semua orang mencari nafkah ya kan. Jadi pas namanya JBI Blackstone. Oke, Bang Awa ngomongin soal member tadi JBI Blackstone, kita udah punya 76 tadi ya. Nah, untuk struktur keanggotaan sendiri boleh dijelasin dong ke teman-teman semua yang ada di rumah nih yang pengen tahu struktur anggotanya JBI Blackstone tuh kayak gimana sih? Nah, struktur anggota JBI Blackstone tuh sebenarnya seperti biasa, organisasi seperti biasa ya. Kalau di daerah lain mungkin tidak ada kayak kita, karena menganut anti ribet itu hampir di tiap chapter lain ya paling ada RT-nya. Nah, cuma di sini karena kita betul-betul mau berorganisasi, makanya kita secara legalitas kita hidupkan juga. Jadi kita struktur itu dari pembina atau kami bilang dewan kehormatan atau member kehormatan. Member kehormatan itu di kalangan pemerintah, eksekutif atau yudikatif. Karena yudikatif kita berekanan juga sama pihak-pihak penegak hukum seperti Lantas dan giat-giat Kamtibmas dan sebagainya. Kita berrelasi lah sama rekan-rekan dari Lantas, berupaya untuk berrelasi dengan baik, dan kami juga selalu menyupport giat-giat Lantas di bidang misalnya mensosialisasikan keselamatan dan sebagainya. Di Dewan Penasihat itu kami angkat pendahulu kami, istilahnya tuh yang membuka atau founder kami awal JBI Blackstone tuh. Jadi kami itu jadi penasihat. Nah, di penasihat itu urutan pertama itu Om Jondi pastinya. Itu walaupun bagaimana suhu kami untuk di Blackstone suhu kami Om Jondi. Yang kedua itu Haji Fardu, ya, yang ketiga itu Abah Uli, yang keempat itu adalah Om Franky, ya, yang kelima adalah Bogi Wibowo. Berarti ini one day kita bakal ngajak nih ya, biar ngobrol rame-rame. Oke, saya tertarik tadi tentang sosok member kehormatan. Berarti udah jelas ya, member kehormatan ini diberikan untuk beliau-beliau yang memiliki kedudukan penting ya. Tadi seperti tadi Bang Awang bilang tadi ada orang-orang yang bekerja di legislatif dan semacamnya, like teman-teman Lantas juga semacam itu ya Bang Awang ya. Oke, kalau nih ngomongin member kehormatan, kira-kira dari yang sering ngobrol bareng, kopdar bareng sama teman-teman JBI Blackstone, kira-kira siapa sih member kehormatan yang paling sering ikutan? Ya, alhamdulillah yang sering sih sebenarnya itu yang sering sekali adalah Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati sama teman-teman. Yang kedua adalah Pak Jami. Pak Jami. Yang dari pihak yudikatifnya ya kami juga kemarin sempat berduka karena Pak Wakapolres almarhum itu sebenarnya dari yudikatif itu yang sangat menyupport kami.
paling welcome lah ya paling Bang welcome, ya. Dan alhamdulillah di saat ini digantikan langsung sama Bapak Kapolres Kutai Timur. Alhamdulillah setelah itu yang spot secara keaktifan kami dulu yang selalu menakar gerak-gerik kami itu adalah, yang selalu menasihati kami itu adalah Pak Mawan, almarhum Pak Mawan Iswandi sebenarnya. Itu yang misalnya ini yang membatasi, jangan gerak ini berisiko dan sebagainya. Itu penasihat kami yang member kehormatan sekarang penasihat kalian bapak kami lah. Iya benar. Kalau ngingat sosok almarhum kayaknya Pak Mawan emang sosok yang sangat berjiwa muda ya. Dan berarti kemarin pada saat beliau pergi, teman-teman JB pasti punya rasa kehilangan yang sangat mendalam ya. Sangat sekali, lebih sangat pokoknya. Wow, mudah-mudahan nih Bapak Kasmidi Bulang, Bapak Haji Kasmidi Bulang selaku wakil bupati kita bisa harus nonton nih. Karena ternyata beliau adalah sosok penting dalam JBI bersama dengan Pak Jami juga, Pak Weli Jatmoko juga. Mudah-mudahan nonton, karena satu saat maybe kita ajak untuk ngobrol bareng di podcast kita. Ada biar satu lebih lagi santai. Siapa lagi tuh? Satu lagi itu adalah Pak Misbah. Pak, itu dia. Itu Pak Misbah juga member kehormat kami, selalu support kami dari belakang tanpa nampak pun, tapi dia selalu mendukung kegiatan-kegiatan positif kami lah. Dia selalu menyupport luar biasa. Saya sangat berterima kasih sama Pak Misbah. Wow, ini dari tadi sosok-sosok yang disebutkan adalah sosok-sosok yang sangat berjiwa muda. Saya sebetulnya suka banget melihat sosok-sosok yang seperti ini. Usia boleh tua ya, jiwanya muda ya. Apalagi kalau udah masuk JBI Blackstone asli itu lu berasa langsung jadi anak muda. Oke, Bang Awang, kalau kita tadi udah tahu tentang struktur organisasinya, tentang siapa aja sih member kehormatan. Boleh dong, teman-teman di rumah juga pengen tahu. Kira-kira sekarang karena JBI ini udah punya yang namanya ADERT, kemudian juga udah punya kriteria tertentu untuk masuk komunitas sendiri, apa aja sih syaratnya gitu? Ya alhamdulillah di tahun 2019 kami di tahun 2018 kami bentuk ADRT. Jangka waktu setahun, alhamdulillah kami legalitaskan ke akte notaris. Ya, dan alhamdulillah juga sudah terdaftar di Kasbangpol, dan JBI Blackstone sendiri mempunyai rekening pribadi komunitas. Wow. Jadi istilahnya secara legalitas untuk administrasi kami legal di daerah. Alhamdulillah. Terus masalah istilahnya penerimaan member, ya tentunya syarat awal sih harus ada motornya, diupayakan. Kalau toh saya ada niat aja bisa sebenarnya. Syarat utama adalah motor. Nah, jadi apabila itu sudah ada, syarat utamanya sudah ada. Nah, nanti untuk pet atau alma mater kami yang saya pakai saat ini. Nah, itu deh keren banget, sembah keren banget. Saya pakai saat ini alma mater belakangnya ini lambang-lambangnya itu berperiodik. 2 bulan baru dapat Blackstone-nya. Wow, jadi ini bukan sembarang dapat ya. Ada beberapa tahapan ternyata. Oke. Nanti 2 bulan berikutnya itu dapat lagi sengatanya, baru nanti lambang JBI NKRI-nya di ke 6 bulan. Wow, jadi nggak sembarangan ya ini. Yang dipakai pun itu nggak sembarangan ya, nggak asal lu dateng comot aja, nggak bisa kayak gitu. Oke, Bang, untuk sampai saat ini program-program penting apa aja sih yang udah JBI laksanakan? Mengingat saat ini juga kita lagi dalam bulan puasa ya. Udah beberapa kegiatan yang dilaksanain. Ya alhamdulillah, kalau kita JBI itu sebenarnya selain hobi motor, kami juga punya agenda jangka panjang, agenda jangka pendeknya itu pasti ada. Ya agenda jangka panjangnya tuh mungkin kami selalu mengeksplor pariwisata. Setiap kami touring untuk khusus Kutai Timur, kami mengeksplor pariwisata daerah Kutai Timur. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah JBI itu di bidang sosial. JBI bidang sosial ini terbagi dua, Mbak Loren ya. Di bidang sosial itu terbagi dua, JBI peduli dan JBI berbagi. Nah, peduli dan berbagi apa bedanya? Nah, ayo, apa nih bedanya? Peduli itu tanggap istilahnya ada bencana,
dan ya kayak pandemi kemarin kami ikut nyemprot keliling kota bekerja sama sama rekanan dari BPBD. Nah, terus kalau misalnya kita juga berrekanan sama Tagana untuk menyalurkan bantuan-bantuan korban kebakaran dan sebagainya, itu di bidang JBI peduli. Kalau berbagi kami selalu peka atas kejadian-kejadian daerah, mungkin istilahnya ada yang sangat membutuhkan bantuan ya secara apa ya swadaya kami. Kami akan kumpul dana ke memberan kami, selebihnya kami juga cari rekanan dari luar member untuk membantu orang yang susahan. Contoh-contoh kemarin tuh kakek badut dan sebagainya ke panti asuhan, itu kami support habis. Wow, keren banget ya. Jadi nggak sekedar di jalan greng-greng motor, no. Di JBI Blackstone punya kegiatan yang sangat-sangat luar biasa dalam hal charity ya. Tadi udah dijelasin, udah ada bagian sosialnya, ada bagian pedulinya, ada bagian berbaginya. Itu luar biasa banget. Kita berharapnya JBI akan terus berbagi dengan siapapun yang ada di Kutai Timur supaya namanya makin jaya ya. Jadi di jalan tuh orang tahu ternyata ini kegiatan komunitas motor yang keren banget nih, nggak cuman motornya yang keren tapi jiwa sosialnya teman-teman JBI Blackstone itu keren banget ya. Oke, nah kita tahu tadi beberapa kegiatan. Bang Awang udah berapa tahun sih kalau boleh tahu di JBI Blackstone? Saya di JBI Blackstone dari 2015. 2015 berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wih, lama banget. Boleh dong kasih tahu ke kita suka dukanya, mungkin ya kan, dukanya pernah diomelin temen gara-gara salah bawa motor. Atau apa nih? Apa nih suka dukanya, boleh tahu? Kalau sukanya sih sebenarnya sesuai moto kami aja. Apa tuh? Moto kami di awal zaman ketuanya Om Jondi itu sahabat jadi saudara. Sahabat jadi saudara, berat bahasanya, sumpah. Itu sukanya jadi sahabat jadi saudara. Nah, itu sangat dalam bagi kami. Istilahnya tidak lagi kita sahabat, kita sudah memakai alma mater sama, ini adalah saudara. Jadi di sini JBI, di dalam JBI ini pada saat kita kumpul tidak ada kasta, Mbak. Kami menekankan itu tidak ada kasta di sini. Ya mau kalangan, mau apapun itu, mau manajer dan sebagainya, mau tukang cukur atau sebagainya, atau mau jadi pemasak atau chef, itu di sini tidak ada. Nah, itu yang saya senangnya di JBI. Berlanjut lagi tahun-tahun berikutnya di dalam persaudaraan kita temukan harmoni. Nah, di dalam persaudaraan kita temukan harmoni inilah kami selalu menjaga tali silaturahmi. Tidak cuma kami sesama teman laki-laki, kami juga berusaha para ibu-ibu pendamping kami di belakang untuk selalu harus bisa sama-sama ya. Supaya yang tadinya sahabat jadi saudara, dalam persaudaraan kita temukan harmoni itu supaya harmoni semua. Jadi tidak ada lagi. Nah, next ke depannya cita-cita saya bagaimana keharmonian ini menjadi keluarga. Wow, jadi dari sahabat, saudara jadi keluarga besar semuanya ya. Keren banget. Nah, Bang Awang, pernah nggak sih ada hal-hal mungkin yang bikin nggak enak hati, atau pernah nggak sih selama berkegiatan nih, jujur nih, mungkin pernah nih ada yang kesel banget sama nih teman? Ayo gimana? Kalau ditanya? Kalau itu sih pasti cuma istilahnya kita juga sebagai RT dengan banyak kepala, dengan banyak pemikiran. Itu dia. Sangat luar biasa. Susah ya menyatukan isi kepala orang lain. Menyatukan dengan beberapa pendapat ini agak susah. Saya pro dan kontra tuh di dalam organisasi biasa-biasa saja. Pasti ada. Ya, tinggal kita yang menyikapi suatu pemasan teman-teman ini bagaimana mengakomodir supaya itu bisa satu, kita kumpul musyawarah, itulah tujuannya untuk mencapai mufakatnya. Itu dia, musyawarah. Tuh, kalau punya teman, kalau lagi gontok-gontokan jangan dijauhin, dideketin. Setuju ya? Jangan dijauhin. Kalau misalnya ada, kita dekatin. Apalagi yang katanya komunitas, iya kan? Namanya kepala si A sama si B nggak mungkin sama. Betul sekali. Kalau kata emak gue di rumah katanya sendok sama garpu kagak bisa seiring sejalan.
Jadi suka duka pasti ada ya Pasti Bang ada. ya, yang namanya pro kontra dalam komunitas ada. Tapi kuncinya tadi Bang Awang tadi udah bilang, yuk duduk bareng ngobrol, komunikasi ya berarti Komunikasi yang kuncinya. penting, ya. Oke, itu dia jawabannya. Bang Awang, di akhir sebelum aku nge-close Blackstone Podcast kita edisi perdana ini, Ya. organisasi ini udah lama, udah insya Allah udah makin besar. Harapannya apa sih ke depannya? Ya, kalau saya sendiri sih berharapnya dari awal, saya juga masuk dari 2015 sampai sekarang ya kebetulan jadi RT-nya. Harapannya saya tuh JBI ini bagaimana tumbuh besar, berkembang, bermanfaat bagi di daerah di mana dia berdiri. Intinya dampaknya tuh tidak sekedar berkawan candaria, berdampaknya sekitar lingkungan lah, istilahnya peka terhadap lingkungan. Karena kalau kita peka sama lingkungan, kita tidak perlu untuk membesar-besarkan diri, nanti akan besar sendirinya. Betul sekali, luar biasa. Jadi luar biasa mimpi besarnya Bang Awang untuk JBI adalah tidak hanya membesarkan komunitas, tapi berguna untuk sesama. Wow, ini dia yang aku salut. Jadi kita itu dalam hidup ya Bang Awang, kata orang bijak mah katanya kalau bisa selama lu hidup, lu tuh harus berguna buat orang lain. Betul sekali. Itu juga yang jadi motonya JBI Blackstone. Blackstone, betul Mas. Mbak. Si Bang Awang mah lagi maklum ya Pak RT diajakin ngobrol pertama kali tuh suka grogi, tapi ternyata groginya hilang ya. Iya. Tadi diajakin ngobrol ngalir banget, luar biasa. Bang Awang, di akhir acara aku pengen Bang Awang ngasih kata bijak, pesan bijak buat teman-teman di luar sana. We know Sangatta punya banyak komunitas ya, punya aneka ragam orang yang tinggal di Sangatta. Apa sih pesan paling penting ketika kamu melangkahkan kakimu ke dalam satu komunitas apapun itu? Ya. Pesan saya sih sebenarnya tidak cuma dari komunitas JBI Blackstone aja, ke rekan-rekan komunitas lain. Ya, pada saat kita melangkah keluar, namanya juga tuh satu aspal, satu saudara. Itulah bikers. Nah, tidak ada CC besar, CC kecil di dalam konteks kita berkomunitas. Bikin jalinan tali silaturahmi itu erat. Untuk diskusi ke depan, bagaimana daerah kita ini tambah maju, tambah berkembang, dan peduli sekitar kita. Saya kira itu aja dari saya. Wih, keren banget, luar biasa ya. Pokoknya salam satu aspal. Benar nggak sih, luar biasa banget. Yang pasti itu dia obrolan Loren kali ini ya, bareng sama Bang Awang, luar biasa banget. Kita banyak banget dapat pesan penting tentang bagaimana makna bersaudara dalam satu komunitas ya. Apapun komunitas kamu, ingat persaudaraan itu nomor satu. Jangan gontok-gontokan, ini Sangatta. Kecil aja kata orang ya. Yang pasti thank you banget Bang Awang. Thank you, luar biasa obrolan kita malam hari ini. One day kita bakal ngajak ngobrol lagi di teman-teman lainnya ya. Mungkin komunitas kamu juga bakal hadir di sini. Jadi buat kalian semua jangan lupa kita minta like-nya, komennya, dan subscribe. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Yeay, luar biasa. Alright, buat teman-teman semua, kita bakal ketemu lagi di podcast Blackstone lainnya, yang pasti bakal masih ada Loren juga, dan dengan bintang tamu yang berikutnya. Kalian penasaran? Nantikan edisi berikutnya. Bye.